Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan afiah kepada teman-teman, juga selalu semangat dalam belajarnya, terutama yaitu belajar tentang ilmu-ilmu agama Islam, yang salah satunya yaitu ialah pendidikan agama Islam. Oke teman-teman, sebelum kita memulainya ya, Mister pengen absen dulu. Silakan yang sudah bergabung tuliskan nama dan juga kelasnya masing-masing dalam live chat ya, sehingga Mister tahu dari kelas mana saja sih yang sudah hadir ya, sudah tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Mister langsung hitung sampai 5 ya. Silakan tulis nama dan juga kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih yang sudah absen. Dan juga jangan lupa silakan like, subscribe yang belum subscribe. Yang sudah, terima kasih. Jazakumullah khairan jazakatsira. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan belajar PAI memasuki materi baru, yaitu masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin atau masih sejenis, yaitu kita akan belajar daripada kisah Nabi Ayyub alaihissalam dan juga anaknya yaitu Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemarin kita belajar dari kakak beradik ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan juga kakaknya yaitu Harun alaihissalam. Sekarang ayah dan juga anak yaitu Nabi Ayyub alaihissalam dan juga anaknya Zulkifli alaihissalam. Oke teman-teman, langsung saja kita memulainya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Mister ingin cerita yaitu tentang kisah teladan daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam ini ialah putra daripada Is bin Ishaq. Nabi Ishaq alaihissalam ialah putra daripada Ibrahim dari istrinya yaitu Sarah. Jadi Ayyub alaihissalam ini ialah cucu daripada Nabi Ishaq dan juga cicit daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ayyub alaihissalam ini teman-teman yaitu nabi yang sangat kaya raya. Kehidupannya tentram dan juga sejahtera. Hartanya sangat banyak. Hartanya meliputi lumbung-lumbung sumber makanan yang banyak dan juga hewan-hewan ternak yang tumbuh berkembang ya. Anak-anaknya, putra-putranya sehat dan juga kuat ya. Itu semua ialah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Ayyub alaihissalam tidak lupa akan Tuhannya. Dengan cara apa? Nabi Ayyub walaupun kaya, Nabi Ayyub tetap menjadi orang kaya yang dermawan, selalu menyantuni anak yatim ya, memberikan sedekah, membantu para fakir dan juga miskin. Nabi Ayyub tidak sombong. Nabi Ayyub tidak pelit dengan kekayaannya, karena Nabi Ayyub ialah merupakan nabi yang solih ya, nabi yang selalu taat kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan juga selalu beribadah kepada Allah. Hidupnya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ya, di langit para malaikat berdecak kagum dengan sifat ketaatan dan juga ibadah daripada Nabi Ayyub alaihissalam, walaupun menjadi orang kaya dan juga banyak hartanya. Akan tetapi ada satu makhluk yang bukan kagum, malah makhluk ini iri kepada Nabi Ayyub alaihissalam, yaitu iblis laknatullahu alaihi. Semoga Allah melaknat iblis ya. Iblis ini iri kepada Nabi Ayyub. Iri kenapa? Bukan iri dengan harta yang Nabi Ayyub miliki, bukan iri dengan ternaknya yang berkembang biak, bukan iri dengan lumbung-lumbung makanan yang banyak. Akan tetapi iri Nabi Ayyub masih selalu taat ibadah dan juga dermawan dengan hartanya meskipun menjadi orang yang kaya. Dan juga catatannya
tidak sombong, selalu rendah hati, menyayangi fakir miskin, mencintai anak yatim. Dengan alasan itulah iblis iri kepada Nabi Ayub. Akhirnya iblis menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ayub ini taat itu gara-gara hartanya saja. Jadi tidak ikhlas dia ditaati. Jika diberikan cobaan, pasti dia akan ingkar kepada Engkau ya Allah. Izinkan saya untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam ini. Akhirnya Allah memberikan izin kepada iblis supaya menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian iblis memanggil bala tentaranya untuk mengganggu daripada Nabi Ayub. Mula-mula diganggu hewan ternaknya, teman-teman. Hewan ternaknya ini seketika menjadi penyakitan, ya. Pada mati semuanya, pada tumbang satu persatu, ya. Tidak tahu kenapa tiba-tiba tumbang. Nah, ini hasil daripada kerjaan iblis. Yang pertama itu. Yang kedua, lumbung-lumbung sumber makanan daripada Nabi Ayub alaihissalam itu seketika tiba-tiba terbakar, hangus ludes, tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun tersisa, terbakar oleh api. Kemudian yang ketiga, anak-anaknya, putra-putranya pun diganggu oleh iblis. Dengan cara apa? Dengan cara meruntuhkan bangunannya, sehingga semua putra-putranya atau anak-anaknya meninggal dunia. Yang tersisa hanya Nabi Ibrahim dan juga istrinya, yaitu Rahmah. Istrinya tetap setia mendampingi Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim, Nabi Ayub alaihissalam, ya. Setelah itu apa yang akan dilakukan Nabi Ayub dengan semua hartanya itu ludes, hilang? Nabi Ayub alaihissalam tetap taat dan beribadah kepada Allah, tidak kurang sedikit pun ibadahnya dengan alasan hartanya sudah hilang, teman-teman. Ini yang patut kita contoh. Walaupun mendapatkan kemiskinan, ya, Nabi Ayub tetap menjadi orang yang taat ibadah kepada Allah. Akhirnya iblis tetap iri dan mengganggu jasad daripada Nabi Ayub alaihissalam. Dengan apa? Dengan memberikan atau mendatangkan penyakit yang sangat menjijikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub dengan penyakit tersebut tetap taat ibadah kepada Allah, selalu istiqomah beribadah kepada Allah, tidak pernah mengeluh dengan penyakitnya, dengan hilangnya hartanya. Kemudian ujian ini, cobaan ini berjalan selama 7 tahun. Dan akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ya Allah, sesungguhnya saya ini diganggu oleh iblis, maka tolonglah saya. Akhirnya Allah menjawab atau mengabulkan doa daripada Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan untuk menghentakkan kaki di bumi, dan keluarlah air, dan diperintahkan untuk mandi dan juga meminum air tersebut. Dan akhirnya Nabi Ayub alaihissalam menjadi sembuh total seperti sedia kala. Hartanya pun kembali, ya. Anak-anaknya pun mempunyai anak kembali yang lebih banyak daripada semula. Masya Allah, itulah kekuasaan Allah, ya, menciptakan seorang hamba yang sangat soleh sebagai pelajaran buat kita semua, teman-temannya. Jadi kita semua harus menteladani daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam ini. Apa yang bisa kita teladani? Yang pertama, selalu dermawan dan juga tidak sombong ketika diberikan harta yang banyak. Yang kedua, selalu taat, ya, dan juga sabar dalam menghadapi ujian. Dan yang ketiga, selalu istiqomah beribadah kepada Allah meskipun apapun yang sedang terjadi pada dirinya. Itulah teman-teman, semoga kisah daripada Nabi Ayub ini menginspirasi kita supaya menteladani daripada sifat-sifat baik Nabi Ayub alaihissalam. Dan semoga kita semua bisa seperti Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapatkan ujian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang kedua teman-teman, yaitu kisah teladan daripada anak daripada Nabi Ayub alaihissalam, yaitu Nabi Zulkifli alaihissalam.
Nabi Zulkifli alaihissalam ini teman-teman sebenarnya namanya bukan Zulkifli awalnya, yaitu Bishr ya. Bishr, kemudian kenapa dinamakan Zulkifli? Karena Nabi Zulkifli ini memiliki kesanggupan ya. Karena Zulkifli sendiri artinya orang yang memiliki kesanggupan. Maksudnya kesanggupan apa? Kesanggupan dalam memenuhi syarat yang telah diberikan oleh seorang raja. Ceritanya seperti ini teman-teman. Jadi ada seorang raja yang umurnya sudah mulai menua dan akan turun tahta. Akhirnya seorang raja tersebut hendak ingin mengangkat raja kembali, yaitu dari para rakyatnya, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu selalu menjalankan puasa sunnah di siang hari. Yang kedua, selalu sholat malam. Dan yang ketiga yaitu tidak pernah marah ya, tidak boleh marah. Artinya apa? Harus selalu sabar. Jadi 3 syarat itu untuk diangkat menjadi seorang raja diumumkan kepada semua rakyatnya. Akan tetapi rakyatnya tidak ada yang sanggup teman-teman, kecuali satu, yaitu Bishr. Maju ke depan, saya sanggup. Makanya dijuluki dengan Zulkifli, orang yang memiliki kesanggupan. Dengan kesanggupan daripada Nabi Zulkifli alaihissalam ini, akhirnya diangkatlah menjadi raja. Nabi Zulkifli menjadi raja ini menjadi raja yang soleh dan juga taat beribadah kepada Allah. Karena waktu sebelum menjadi raja pun Nabi Zulkifli ini pemuda yang selalu beribadah kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjadi raja pun beliau tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kembali lagi iblis berulah, yaitu iblis ingin mengganggu daripada janji yang 3 itu ya, dengan mengganggu waktu tidur atau waktu istirahat daripada Nabi Zulkifli alaihissalam. Kali ini iblis menjelma menjadi nenek-nenek atau orang tua ya, menjelma menjadi orang tua yang datang tengah malam, datang pada waktu Nabi Nabi Zulkifli hendak beristirahat atau tidur. Kemudian Nabi Zulkifli menemui orang tua ini dan akhirnya menanyakan, apa keluhan engkau wahai orang tua? Orang tua ini menjawab, saya dirampok, harta saya habis semua. Akhirnya Nabi Zulkifli memberikan solusi, ya udah besok lagi akan saya selesaikan masalah engkau wahai orang tua. Datanglah besok pagi ke sini. Akhirnya di pagi harinya ternyata orang tua tersebut tidak datang. Nabi Zulkifli sampai menunggunya, ternyata tidak datang teman-teman. Ternyata datangnya pas waktu istirahat lagi ya. Akhirnya Nabi Zulkifli tetap mengatakan hal yang sama, silakan datang pagi hari lagi ya. Kenapa kamu tidak datang tadi? Kata si orang tua ini, perampoknya pinter. Kenapa pinter? Jadi kalau malam kalau pagi dikembalikan lagi hartanya, kalau malam diambil lagi ya. Akhirnya tetap solusinya besok pagi akan diselesaikan, datanglah ke sini. Dan ternyata apa yang terjadi teman-teman? Kembali tidak datang si orang tua ini. Dan akhirnya Nabi Zulkifli curiga, ini bukan orang tua biasa, pasti ini iblis. Dan ternyata betul, menyuruh para penjaganya supaya menutup pintu rapat-rapat kerajaan, supaya si orang tua ini tidak mengganggu waktu tidur daripada Nabi Zulkifli alaihissalam. Tiba-tiba sudah ada di dalam istana, sudah ada di dalam kamar Nabi Zulkifli alaihissalam. Akan tetapi Nabi Zulkifli feelingnya ya, prediksinya memang sudah betul bahwa ternyata emang ini iblis. Dan orang tua tersebut mengakui, saya iblis katanya, dan saya kagum kepadamu karena engkau telah lolos ujian atau godaan yang saya lakukan tadi. Dan akhirnya seperti itulah teman-teman, Nabi Zulkifli telah selalu menepati janji yang 3 itu.
siang hari berpuasa, malamnya sholat malam, dan juga tidak pernah marah meskipun diganggu oleh nenek tua tersebut. Jadi sifat teladan yang bisa kita ambil yaitu teman-teman, yang pertama selalu istiqomah dalam ibadah, selalu berpuasa, sholat malam, dan yang kedua ialah selalu sabar, tidak pernah marah apapun yang terjadi. Ini kita ambil buat pelajaran teman-teman. Ketika teman-teman suatu saat menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang bijak dan juga sabar. Jangan apa-apa kita dahulukan marah, ya, karena marah itu berujung penyesalan. Kata pepatah seperti itu, marah ujung-ujungnya akan menyesal. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin hindari marah, emosi itu jangan kita biarkan keluar, ya. Kita tahan, kita sabar, kita berdoa kepada Allah ketika ada masalah. Sebagaimana contoh kisah teladan daripada Nabi Zulkifli ini, pernah suatu ketika ya diuji kesabaran daripada Nabi Zulkifli ini. Kerajaannya ingin diserang oleh kerajaan lain. Kemudian Nabi Zulkifli ini memerintahkan para prajuritnya, para balap tentaranya supaya mengepung dan juga ikut ke medan perang, ya, menahan serangan musuh tersebut. Akan tetapi apa yang terjadi teman-teman? Para tentaranya tidak mau berperang, prajuritnya tidak mau berperang. Kenapa? Karena takut mati. Akhirnya mengatakan kepada Nabi Zulkifli, "Wahai Nabi Zulkifli, wahai rajaku, apakah engkau akan berjanji mengasuransi keselamatanku?" Asuransi ya bahasa kerennya, menjamin keselamatanku. Aku tidak akan mati ketika di medan perang. Akhirnya apa? Nabi Zulkifli tetap sabar dengan keadaan krisis daripada seorang prajurit ini, ya, takut mati. Akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusinya berdoa teman-teman. Silakan berdoa ketika mendapatkan masalah, jangan marah, ya, berdoa. Setelah berdoa meminta supaya diberikan asuransi supaya tidak mati, dijamin tidak mati ketika di medan perang. Akhirnya Allah menjawab doa Nabi Zulkifli, yaitu tidak akan ada yang mati ketika di medan perang. Akhirnya dikatakan kepada semua prajuritnya, dan prajuritnya semangat karena sudah dijanjikan tidak akan mati. Akhirnya perang, ya, sudah berkelahi, sudah pedang-pedangan, tang ting tung, ya. Dan ternyata betul teman-teman, tidak ada satupun yang mati daripada prajurit Nabi Zulkifli alaihissalam. Itu saja teman-teman untuk kisah teladan Nabi Ayyub alaihissalam dan juga Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga teman-teman bisa mengambil atau bisa meneladani keduanya, karena keduanya sangat luar biasa. Yaitu ketika diuji, contoh Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika menjadi seorang pemimpin, contoh Nabi Zulkifli alaihissalam. Silakan teman-teman, ya, kita sama-sama belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk tugasnya yaitu seperti biasa, silakan teman-teman buat video singkat. Teman-teman sedang menceritakan kisah daripada Nabi Ayyub alaihissalam dan juga Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian setelah sudah dibuat, silakan kirim kepada guru agama masing-masing, karena itu merupakan penilaian daripada KI 4 atau nilai keterampilan pendidikan agama Islam. Oke teman-teman, itu saja. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang terjaga, kata-kata yang kurang tertata, ya, ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Karena hanya Allah lah yang lebih mengetahui tentang kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.